Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Faiz. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 untuk membahas tugas tambahan untuk pembuktian katrol dan perhitungan rumus-rumus katrol. Sebelum ke pembahasannya, saya ingin bercerita dulu tentang pengalaman saya untuk pembuktian katrol ini. Pas kemarin saya pulang ke Purwakarta untuk mencari katrol tetap ya, atau katrol tunggal. Nah, biasanya kan katrol tetap ini tuh suka digunakan di sumur-sumur kan, sumur umum, sumur warga gitu kan. Nah, setelah saya cari-cari seharian penuh saya mencari katrol itu, dan saya tidak menemukannya teman-teman. Bahkan di sumur umum pun itu sudah menggunakan pompa, jadi sudah jarang sekali warga-warga menggunakan katrol ya. Nah, untuk pembuktiannya sendiri saya membuat sendiri dari roda velg sepeda ya, terus diikatkan ke tiang kusen pintu, dan untuk talinya itu saya menggunakan tali tambang, dan bebannya itu saya menggunakan batu pondasi ya. Nah, pas saya angkat, ternyata benar teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan katrol itu lebih mudah dibandingkan mengangkat dengan tangan kita sendiri. Tetapi untuk masanya itu saya kira tetap saja teman-teman, jadi tidak berkurang kalau misalkan menggunakan katrol tunggal ya, atau katrol tetap. Nah, setelah saya cari-cari teman-teman, saya mempunyai tiga kesimpulan dari eh, pembuktian ini. Yang pertama, ternyata definisi katrol itu ialah sudah ada. Nah, itu teman-teman. Jadi katrol ialah alat atau pesawat sederhana untuk mempermudah. Jadi di sini mempermudah teman-teman, bukan memperingan atau mengurangi kan. Di sini mempermudah usaha memindahkan benda, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, eh, pembuktian yang kedua itu, jadi kalau misalnya kita memakai katrol tetap atau katrol 1, itu tidak akan mengurangi massa benda tersebut, melainkan hanya mempermudah saja. Kenapa seperti itu? Dikarenakan keuntungan mekanik yang dimiliki oleh katrol tetap ini hanyalah satu teman-teman. Jadi untuk keuntungan mekanik satu itu tidak akan mengurangi massa benda yang kita angkat. Nah, yang ketiga, udah ada. Nah, yang ketiga itu, kalau kita ingin mengurangi massa benda, maka kita harus menggunakan penggabungan antara katrol tetap dengan katrol ganda, seperti yang dimiliki oleh sistem takal teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sistem takal itu, apa ya, jadi keuntungan mekanis di dalam takal itu banyak sekali teman-teman, bisa jadi 4 atau 5 atau 6, bisa saja teman-teman, seperti itu. Dan untuk gambar-gambarnya saya tampilkan di sini teman-teman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang materi perhitungan rumus-rumus katrol ya. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa pengertian katrol ialah katrol merupakan alat pesawat sederhana yang mempermudah usaha untuk memindahkan benda, seperti itu teman-teman. Di sini ada dua jenis katrol ya. Yang pertama itu katrol tetap, dan yang kedua katrol bergerak. Biasanya
Jika menggunakan katrol secara sendiri-sendiri, misalkan kita menggunakan katrol tetap saja atau katrol bergerak saja, itu kemungkinan tidak akan efektif teman-teman. Biasanya kalau misalkan kita ingin mendapatkan efek terbaik, maka kita harus menggabungkan kedua katrol ini menjadi satu. Biasanya katrol ini tuh apa ya, jadi penggabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak teman-teman, seperti itu. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Untuk perhitungan rumus katrol, kita mempunyai rumus. Rumusnya adalah Km sama dengan W per F teman-teman. Jadi Km ini adalah keuntungan mekanik. Gimana sih caranya kalau misalkan kita mencari keuntungan mekanik dari tiap-tiap katrol teman-teman? Misalnya seperti ini nih. Nah, di sini saya punya gambar katrol apa ya nih? Katrol tetap ya teman-teman. Kenapa sih tadi kan Pak sudah bilang ya, untuk katrol tetap ini memiliki satu keuntungan mekanik. Dari mana sih gitu kan keuntungan mekanik itu? Nah, untuk katrol tetap ini keuntungan mekaniknya dari sini nih teman-teman, ini dari tali ini saja. Kan untuk gayanya itu ditarik dari sini ke sini, maka keuntungan mekaniknya menariknya itu hanyalah satu teman-teman. Nah, gimana sih caranya kalau misalkan kita ingin mempermudah menaikkan benda ya, atau mengurangi massa ketika ditarik, ketika diangkat gitu kan? Untuk caranya kita harus menggunakan katrol bergerak teman-teman. Nah, untuk menggunakan katrol bergerak gambarnya seperti ini. Nah, di sini saya mempunyai katrol bergerak yang mempunyai keuntungan mekaniknya adalah 2. Dari mana sih 2 itu teman-teman? Nah, keuntungan mekanik yang dimiliki oleh katrol bergerak itu adalah 2. Yang pertama dari sini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Lah kok bisa 2 gitu? Nah, dikarenakan ini yang tali pertamanya itu umpamanya di sini ada tiang nih, tiang. Nah, di sini tuh keuntungan mekaniknya sudah satu teman-teman. Nah, di sini kan ada satu. Nah, ketika ditarik itu dapat satu lagi. Jadi keuntungan mekanik yang dimiliki oleh katrol bergerak ini yaitu 2 keuntungan mekanik, seperti itu teman-teman. Yuk kita lanjut ke perhitungannya. Baik, kita lanjut ke rumus-rumus katrol ya teman-teman. Di sini kita mempunyai rumus. Yang pertama, untuk menarik ke atas sebuah ember yang penuh berisi air di dalam sumur digunakan katrol tetap berjari-jari 10 cm. Gaya tarik yang dikerjakan ialah 50 Newton. Berapa berat ember dan isinya? Untuk rumusnya tadi kan sudah kita jelaskan ya. Untuk rumusnya yaitu Km sama dengan W per F. Nah, untuk Km di sini mohon maaf tadi saya lupa menjelaskan apa itu Km, apa itu W, apa itu F. Untuk Km tadi sudah dijelaskan. Km adalah keuntungan mekanik ya teman-teman. Dan untuk W-nya yaitu beban, dan F-nya yaitu gaya. Oke, di sini kita punya rumus Km sama dengan W per F. Kita sudah mengetahui bahwa keuntungan mekanik dari katrol tetap ini berjumlah 1 ya. Km-nya 1, W-nya
belum diketahui, itu dipertanyakan, dan F-nya yaitu 50 Newton. Kita tinggal kali silang aja teman-teman. W sama dengan 1 dikali 50 Newton, yaitu 50 Newton. Kenapa sih gitu kan ya? Kalau misalnya berarti nggak guna dong kalau misalkan tetap aja segitu. Nah, untuk masalah berguna tidak berguna, untuk katrol tetap ini kan definisinya yaitu untuk mempermudah usaha untuk memindahkan benda, teman-teman. Jadi kita bayangkan saja, ini ibaratnya sumur ya. Ini sumur, ditarik ke atas oleh katrol. Nah, kalau misalkan ini nih, kita kan kalau ngambil air harusnya ditarik ya ke atas nih kan. Kalau misalkan pakai katrol itu beda lagi, teman-teman. Kalau misalkan menariknya ke bawah itu lebih mudah. Kalau misalkan menarik ke bawah lebih mudah, itu lebih efektif. Jadi itu bedanya kalau misalkan pakai katrol dan nggak pakai katrol. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu untuk menaikkan barang ke atas gedung digunakan katrol bergerak. Berat barang 450 kg. Harusnya ini massa ya, karena satuannya kilogram. Berat katrol dan tali adalah 20 kg. Ini harusnya tidak dihiraukan. Berapa gaya tarik yang dikerjakan katrol? Oke, kita sudah tahu bahwa rumus katrol ialah Km sama dengan W per F. Km sama dengan W per F. Dan di sini M-nya ialah 450 kilo. Jika kita konversikan ke W, maka 450 dikali 10 jadi 4500 Newton. Jadi W-nya ialah 4500 Newton. Lanjut ke rumusnya. Yang ditanyakan F ya teman-teman, ditanyakan F. Terus rumusnya adalah Km sama dengan W per F. Km-nya untuk katrol bergerak itu berapa? 2 ya. Km-nya keuntungan mekaniknya adalah 2. Terus untuk W-nya ialah 4500 Newton, 4500 per F. Langsung kita kali silang, 2 dikali F sama dengan 4500. Untuk F nya yaitu 4500 dibagi 2, jadi F nya itu adalah 220 Newton. Nah, kalau misalnya kita menarik benda menggunakan katrol bergerak, itu sedikit mengurangi teman-teman. Karena apa? Karena keuntungan mekanik yang dimiliki oleh katrol bergerak itu adalah 2. Jadi keuntungan mekanik itu berpengaruh membagi 2 dari berat asalnya, seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam video ini. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.